maka akan bertambah 2 kali lipat. Kena di sekolah, kena di rumah. Memang Ustaz melapor, aman. Kan gitu. Jadi mudah-mudahan ya pertemuan kita malam hari ini yang dapat kita disampaikan. Sebenarnya Setio, sakit kali hati saya dibilang Mandeling Poli. Mana? Tidak benar. Setiap semua yang berbeda ada dermawan. Dulu tahun Orde Lama, Bung Karno, kemudian yang terakhir Lantang. Lantang itu percaya diri. Lantang kota bilang katanya. Baru Bonga apa dia kata? Bukan Bonga, kerapan. Nah, bukan Bonga. Asap mengepul manggule loma. Sungguhlah sodak berjumpa kawan lama. Asal berkumpul balaga bonga. Jadi ternyata bonga tuh di situ bukanlah bohong-bohongan, tapi adalah Rasulullah waktu yang sangat kita hormati, yaitu host kita Bung Rekan yang sekaligus ahli bait. Begitu juga dengan narasumber kita pada malam hari ini ada budayawan Sumatera Utara Bung Jen atau Jen Azrail Nasution, tidak asing lagi untuk Labuhan Batu dan Provinsi Sumatera Utara. Itu juga dengan Al-Mukarram Tuan Guru kita, yaitu Bapak Al-Ustaz Muhammad Tolib SPDI. Itu juga dengan rekan-rekan sekalian, ada bersama kita Kiai Bohori Pasha Ustaz dan Ibu Berayana. Begitu juga dengan kita semua yang hadir, tapi tidak dapatkan sebutan satu, tapi yang jelas kita adalah memerhati masalah sosial, itu juga dengan budaya Melayu dan juga pendidikan yang ada di dalamnya, khusus pendidikan Islam. Sebelum ke yang disampaikan host tadi, sungguh menarik apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Alhamdulillah kita hadir di sini. Yang pertama mungkin ya, ini malam ini mungkin sudah mulai agak ujung apa waktu kita, tapi yang menentukan itu nanti host. Dalam perspektif untuk yang kita dengarkan bersama, bagaimana budaya Melayu, nilai-nilai positif yang ditularkan oleh para orang-orang tua kita, leluhur kita untuk generasi atau berkesinambungan dari generasi ke generasi. Jadi budaya Melayu ini menurut saya setelah disampaikan tadi oleh Bung Jen, salah satu di dalamnya adalah tadi ada istilah bonga. Ini sering kita dengarkan bahkan sampai sekarang, ya kan? Akhirnya saya hafal satu pantun yang ada bonga-bonganya gitu kan. Iya. Karena kita sudah memang, saya sebenarnya adalah lahir dari Mandailing Natal, umur 0 tahun sampai 20 tahun. Tapi budaya Melayu sangat melekat ke saya. Kenapa? Karena lagu-lagu Melayu isinya adalah petua-petuan. Kalau Minangkabau dikatakan pepatah pepiti, Melayu tidak kalah hebat. Karena kita dengar dulu lagu-lagu zaman dulu, apakah dia Nur Asia Jamil ataupun ada orkes Melayu yang ada di Medan, ada siapa ya, El Suraya dan sebagainya. Bahwa budaya Melayu menurut saya adalah harus kita wariskan kembali kepada generasi yang sekarang, terutama membina karakter, apakah itu akhlak, begitu juga tentang pendidikan. Jadi yang saya sebutkan tadi pantunnya itu, sungguhlah jalan-jalan ke negeri lama, asap mengepul manggule loma. Sungguhlah sodak berjumpa kawan lama, asal berkumpul balaga bonga. Jadi ternyata bonga tuh di situ bukanlah bohong-bohongan, tapi adalah keakraban.
Bercanda. Isinya adalah tentang pengalaman, akan saling menceritakan. Bisa isinya serius, bisa lucu. Jadi sebagian kalangan memang susah membedakan mana yang positif, mana yang tidak, kan gitu kan. Tapi ini adalah budaya Melayu harus kita angkat kembali, diwariskan untuk generasi kita. Ada ungkapan tadi sudah sempat disampaikan oleh Bung Jen tadi, ungkit bilang. Selama ini kita artikan dengan stigma negatif, padahal tidak. Ungkit bilah ungkit itu adalah ahli sejarah, mampu menceritakan kejadian masa lalu. Jadi sejarah perlu dipertahankan agar orang-orang yang sekarang tidak jatuh ke lubang yang sama apabila ada kesalahan masa lalu. Makanya Bung Jen sebagai ahli sejarah harus dilestarikan, barang langka. Nah, kemudian ungkit bilah pusing kualu, artinya dalam berdiplomasi lawan bicara kita itu, kita jangan mudah kalahkan dengan argumen-argumen yang menjelek-jelekkan kita. Melayu misalnya, harus kita buat dia pusing sendiri, akan menyerah dengan argumen kita pula. Apalagi yang berikutnya, kontak panik. Kontak itu adalah ketegasan. Mob adalah sebagian dari keberhasilan, ya kan, untuk menyampaikan suatu pendapat. Karena nanti anak-anak kita, generasi kita di forum-forum nasional ataupun kabupaten harus ada itunya. Kalau tidak, selepe-lepe nggak boleh. Generasi akan datang tidak boleh yang lemah. Kemudian yang terakhir, lantang. Lantang itu percaya diri. Lantang kota bilang katanya. Baru bonga apa dia kata? Bukan bonga, serapan. Nah, bukan bonga. Artinya apa? Saya berharap ke depan budaya Melayu harus kita angkat, harus kita wariskan juga. Makanya pantun-pantun Melayu sangat mendekat kepada kita, ini harus diwariskan ke anak kita karena isinya adalah petua-petua Melayu. Jadi, ya, sejarah singkat itu apakah? Dia kan seni dari sejarah. Sejarah kan artinya soalnya kan sejarah panik ya. Mitologi yang dipopulerkan orang di masyarakat seolah-olah stigma negatif. Di Mandailing sendiri terjadi Mandailing polit katanya. Setelah kita telisik, saya kan Nasution, sakit kali hati saya dibilang Mandailing polit. Mana? Tidak benar. Setiap semua yang pelit ada dermawan. Dulu tahun-tahun Orde Lama, Bung Karno mempopulerkan dengan manifesto politik dengan usteknya. Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Demokrasi terpilih. Muncullah manipol, ditulisankan orang Mandailing polit. Memang faktanya ada orang Mandailing yang polit. Begitu. Tapi itu harus diluruskan kembali sejarahnya, diarahkan kepada yang positif. Jadi akhirnya main juga lah pantun Melayu itu. Eka sakti tuan negeri, esa hilang dua terbilang. Biarlah zamannya silih berganti, budaya Melayu jangan sampai hilang. Artinya yang mana? Budaya yang mana? Yang bagus. Yang bagus-bagus. Pepatah PPD tadi, pepatah ataupun nasihat-nasihat. Kemudian yang berkaitan tadi dengan pendidikan sudah diulas oleh kita, itu nggak boleh lagi bahkan saya dapat ilmu baru kan begitu, baik tentang ilmu tadi, bahwa ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu hanya masuk kepada dari guru yang bersih jiwanya ke murid. Jadi mudah-mudahan tentang itu, tentang hukum tadi sudah disampaikan oleh pakar hukum kita. Bagaimana sekarang, saya tadi disampaikan oleh host kita, memang sudah lama saya jadi guru, bahwa pada akhirnya dari pengalaman kita mulai dari murid, memang kita dididik oleh guru-guru yang keras. Saya dididik, sebenarnya saya sekolah ada umum, ada agamanya. Umum SD, SMP, SMA, setelah S1 baru ke perguruan tinggi negeri UINSU, baru yang UI Pak Jen ya sama. Tapi di sore harinya kita adalah anggota dari sekolah maktab. Kita dididik oleh orang-orang yang tamatan pesantren. Di Mandailing Natal, guru-gurunya adalah alumni Mustopoya. Saya dididik termasuk di
di dalam pendidikan yang keras. Apabila murid salah, tidak segan-segan gurunya memberikan hukuman, baik fisik maupun tugas. Contoh, itu hadis arba'in. Kalau guru memberikan hafalan, menyuruh hafalan tentang hadis itu, tidak dapat mengangkat batu. Kebetulan dari madrasah kita itu ada sekitar setengah kilometer sungai. Satu hadis dia tidak dapat, harus mengangkat batu dari sana sebesar kepala. Kalau siapa ini? Kepala yang bersangkutan. Jadi mau tidak mau kita harus hafal. Ada kawan kami namanya Daud, nama Nabi ini. Asal hafalan tidak dapat, batu dialah yang paling banyak menumpuk. Tapi digunakan untuk membangun pengembangan madrasah. Bermanfaat. Besar kepalanya. Kemudian saya juga adalah siswa di waktu SMP SMA. Guru yang keras adalah guru matematika. Ternyata memang ditakdirkan juga saya adalah guru matematika. Bagaimana pada nama dia apabila ada soal, disuruhnya kita ganjarin ke depan setelah ada contoh dan sebagainya, berhenti tangan kita maka roll akan kena baik ke kaki maupun kepala, roll kayu yang dulu. Tapi dengan begitu akhirnya kita paham matematikanya, sanggup. Makanya sampai sekarang saya guru matematika. Tidak banyak yang tahu itu. Disangka orang saya guru agama. Yang tahu itu Pak Jen gitu kan. Kemudian daripada itu menjembatani antara peraturan pemerintah yang berkaitan dengan HAM dengan guru adalah mengapa undang-undang itu datang nomor 22 misalnya tahun 2003 atau nomor 35 2014, karena banyaknya kasus kekerasan dari guru ke siswa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kembali bahwa memang di satu sisi kita sebagai guru tidak boleh lagi mencederai siswa sampai luka. Kalau dulu orang-orang tua kita kan sentuh hatinya kan. Tapi tidak semua guru mampu melakukan itu. Artinya penyampaian petua-petua anak murid kita sekarang kan keras-keras. Mengapa? Pengaruh dari medsos juga. Biarlah anak murid kita bagaimana hebatnya. Jadi sekarang yang saya tempuh sebagai guru adalah daripada saya menghukum siswa, mencederainya, lebih bagus di awal saya guyon itu. Mereka harus lihat rapi dan sebagainya. Tapi harus kita pisahkan juga batas-batas guru dan murid itu. Jadi sebenarnya memang dilematis. Di satu sisi kita mau kelas, tapi di satu sisi dibatasi oleh hukum. Jadi mudah-mudahan guru memang harus ada kemampuan untuk menjembatani antara peraturan yang berlaku dengan keinginan kita, memang membatasi supaya jangan banyak lagi kasus-kasus. Kasihan gurunya. Kalau kita dulu waktu ada guru menghukum kita tidak berani melapor ke orang tua. Apabila kita melapor, maka akan bertambah 2 kali lipat. Kena di sekolah, kena di rumah. Lebih bagus tak melapor, aman. Itu. Kan gitu. Jadi mudah-mudahan ya pertemuan kita malam hari ini yang dapat kami sampaikan sebagai guru. Kami pandai juga kan kita menjaga irama sebagai mendidik dengan pemilihan kata-kata tidak kasar, tidak lagi omelan. Ternyata omelan juga untuk siswa adalah perlawanan batin siswa makin kencang apabila dengan omelan. Jadi ajakan saja. Memang guru diharapkan sekarang kesabaran tingkat tinggi. Kata orang tingkat dewa ya. Kesabaran tingkat tinggi. Iya. Harus banyak juga beristighfar. Jadi itulah zamannya sekarang pula. On Mama Sona katanya. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada host kita Bung Regar yang luar biasa atas kesempatan. Begitu juga kawan-kawan semua. Mudah-mudahan malam hari ini bermanfaat bagi kita. Insya Allah untuk yang akan datang menarik juga tentang hamka itu. Insya Allah kita hadir juga untuk itu. Dan saja nasrul minallah wa fathul qarib wa sirrul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.